wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita mengenai pecahan. Nah, pada pecahan ini itu terdiri dari A per B, yang mana A ini kita sebut dengan pembilang dan B ini adalah penyebut. Kemudian pecahan ini pun terdiri dari pecahan biasa, kemudian ada yang namanya pecahan campuran, ada lagi yang namanya pecahan desimal, dan ada yang namanya persen. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mulai dari pecahan biasa. Ya, contohnya itu adalah 1/2, kemudian 1/3, kemudian juga ada 1/5. Yang mana 1 di sini itu adalah pembilang, kemudian 2 itu adalah penyebut. Begitu juga dengan 1/3 dan 1/5. Satunya ini adalah pembilang, 3-nya adalah penyebut. Begitu juga ini, 1-nya pembilang, 5-nya adalah penyebut. Jadi letak pembilang itu berada di atas, kemudian penyebut berada di bawah. Kemudian pecahan yang kedua itu adalah pecahan campuran. Kita kotakkan dulu supaya tidak bergabung. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Seperti ini contohnya. 2, 1/2. 2 di sini adalah bilangan bulat, 1/2 adalah pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ini juga bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 2 ini dikalikan, kemudian hasilnya itu ditambahkan. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5/2. Nah, ini dia bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, apakah pecahan biasa ini juga bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Tentu saja bisa. Contohnya seperti ini. Pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Syaratnya itu pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Contohnya 7/3. Caranya yaitu 7 dibagi 3 itu kita menggunakan susun ke bawah ya. 7/3. 7 dibagi 3 itu 2, 2 dikali 3 itu 6, dan kita kurangkan sisa 1. Nah, yang bagian atas, hasil di atas ini kita jadikan dia bilangan bulat di awal, kita tulis di awal. Kemudian 1 ini kita jadikan dia pembilang. Dan yang 3 pembaginya ini tetap menjadi penyebut. Nah, jadi seperti itu. Posisikan dia di tengah per ini ya letaknya. Nah, seperti ini. Jadi
saat pembagian ini hasil di atas itu sebagai bilangan bulatnya, yang di bawah ini sebagai pembilang, dan pembaginya ini sebagai penyebut. Oke. Nah, jadi syarat dari pecahan campuran ini dirubah menjadi pecahan biasa adalah pembilangnya. Syaratnya yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, baru kita bisa rubah suatu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Syaratnya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke desimal. Karena pecahan biasa dan campuran sudah, sekarang kita lanjut ke desimal. Nah, desimal. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Kemudian like, share, dan tinggalkan komen di bawah untuk support channel ini ya. Desimal ini tanda atau ciri-cirinya adalah dia bilangan berkoma. Tadi menggunakan tanda berkoma. Nah, dan bilangan desimal ini dia itu artinya adalah kalau dia satu angka di belakang koma dia per 10, 2 angka di belakang koma dia per 100, dan 3 angka di belakang koma dia itu per 1000. Contoh 0,5 ini dia per 10. Oke, per 10. Kenapa per 10? Kita buktikan. 0,5 ini dia sama artinya dengan 5 per 10. 5 per 10. Coba kita cari. 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 itu tidak bisa. Maka kita tambah di sini jadi 50. Kemudian di atasnya kita naik 0, 50 dibagi 10 itu hasilnya 5. 5 dibagi 10 50, habis. Berarti benar kan? Jika 5 per 10 itu hasilnya adalah 0,5. Nah, ya, maka dari itu 0,5 ini, atau yang satu angka di belakang koma, itu bisa dipastikan dia per 10. Jadi per 10 itu satu angka di belakang koma. Lalu bagaimana dengan 2 angka dan 3 angka di belakang koma? Nah, itu kelanjutannya. Kalau 2 angka di belakang koma, contoh 0,05, berarti dia per 100. Coba saja dibuktikan. 5 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,05. Kemudian bagaimana dengan per 1000? Begitu seterusnya. Jika dia 3 angka di belakang koma, maka dia per 1000. Begitu seterusnya. Kemudian sekarang kita lanjut
ke persen. Persen ini artinya adalah per 100 ya, per 100. Contoh, contohnya itu seperti 25%, kemudian 20%. Nah, yang persennya ini itu artinya adalah per 100. Jadi kalau kita ingin merubah dari persen ke desimal, itu kita jadikan dulu ini ke pecahan biasa. 25% ini adalah 25 per 100, karena persen ini per 100, jadi 25% itu adalah 25 per 100. Berapa? Kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi menjadi 25 menjadi 1 per 4. Nah, inilah kalau dia merubah menjadi persen ke bentuk pecahan biasa. Kemudian bagaimana lagi jika ingin merubah ke desimal? Nah, 1 per 4 dijadikan ke desimal. 1 dibagi 4. 0, karena dia 1 tidak bisa dibagi 4, naik 0, naik koma, tambahkan 0 di sini. 10 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 4 itu 8, kemudian dikurang 10 kurang 8 itu 2. Tambahkan 0 satu lagi, 20 dibagi 4 itu 5. Jadi 0,25. Nah, jadi begini rangkaiannya. Jika dari persen kemudian ingin menjadikan ke bentuk desimal, itu pasti kita harus merubah dulu ke pecahan biasa, atau boleh juga langsung 25 per 100 ini. Ingat konsep kita sebelumnya, kalau dia per 100 berarti dua angka di belakang koma, berarti 0,25. Contoh lain, (50 per 100). Kita ingat tadi, kalau dia desimal, kalau dia per 100 pasti 2 angka di belakang koma. Kita letakkan saja langsung 0, per 100, 2 angka di belakang koma, berarti kita tinggal masukkan 50. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on the next videos.